Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dengan saya Meli Ariska SPD MSC. Kemarin pada video yang pertama, seri yang pertama itu kita sudah membahas pengertian apa itu regresi linier. Baik, nah di sini saya akan meneruskan ya, mungkin meneruskan bagian kemarin karena terputus ya videonya. Jadi kita teruskan saja, langsung saja kita eksekusi ke Microsoft Excel-nya. Bagaimana pengolahan data tentang perubahan iklim ini? Di sini saya punya data selama 20 tahun. Nah, 20 tahun data bulanan, yaitu data indeks Nino 3.4 dan data curah hujan. Nah, ini datanya data bulanan. Kemudian apa itu indeks Nino 3.4? Ini tentu saja tidak asing lagi bagi teman-teman yang mendalami mengenai perubahan iklim ya, risetnya tentang perubahan iklim. Indeks Nino ini adalah penyimpangan suhu permukaan air laut ya, permukaan air laut itu di Samudra Pasifik. Itu disebabkan karena adanya dinamika atmosfer ataupun lautan ya. Jadi ini ada anomali SST ya yang ada di Samudra Pasifik. Nah, di sini datanya itu data bulanan dari 2020 sampai Januari 2020 sampai Desember 2000, dari 2000 sampai Desember 2020. Maaf, maksud saya seperti itu. Kemudian ada data curah hujan. Data curah hujan ini dapat dari data BMKG selama 20 tahun juga sama. Jadi variabel X dan variabel Y-nya itu selaras ya. Jadi tidak boleh ini 10 tahun, satunya 20 tahun, harus sama-sama 20 tahun dan pada bulan-bulan yang sama ya. Ini datanya. Kemudian bagaimana cara kita ingin mencari regresi dengan Microsoft Excel ini? Nah, yang pertama yang harus kita lakukan, di sini mungkin ini dulu ya, kita ke yang belum ada hasilnya ya. Nah, ini yang pertama harus kita lakukan, kita lihat dulu data, kita klik data, kemudian kita klik data analyze. Oh ya, catatan. Nah, bagi laptop teman-teman yang Microsoft Excel-nya belum ada data analyze, itu artinya belum diinstal. Jadi harus kita install dulu dong data analyze-nya, baru bisa kita mencari fitur-fitur regresi dari histogram dan lain sebagainya. Caranya bila ini belum muncul ya, teman-teman pilih file, kemudian more ya kalau belum ada, kemudian option. Nah, kemudian teman-teman pilih add-in. Add-in, nah ini biasanya ininya belum diklik ya, Excel add-in. Nah, klik OK. Nah, nanti akan muncul data analyze-nya. Nah, kemudian untuk mencari regresi itu kita harus klik ini, data tadi ya, data analyze. Kemudian kita pilih regression. Nah, kita klik OK. Nah, kemudian kita masukkan input Y range-nya, yaitu data-data variabel Y dan variabel X-nya. Yang pertama variabel Y dulu. Variabel Y kita sorot sampai ke bawah, data kita sampai ke bawah, sampai Desember 2020. Kemudian data X satunya yaitu sampai bawah juga. Kita lihat. Oke, stop. Sampai sini. Kemudian karena kita tadi memasukkan label pada saat kita menyorot, maka kita klik labelnya ya. Kemudian output range ini di mana nanti kita akan meletakkan hasilnya. Misalnya di sini. Nah, kita letakkan, kemudian kita klik OK. Nah, seperti ini hasilnya. Benar sekali. Nah, kemudian setelah itu kita harus mendeskripsikan apa sih maksud dari angka-angka ini kok tiba-tiba keluar ya. Ini tadi adalah regresi antara indeks Nino 3.4 terhadap curah hujan. Di sini variabel yang terikatnya itu adalah Y dan variabel bebasnya itu adalah X. Nah, kita lihat di sini ada multiple R. Ini maknanya pada data ini multiple R-nya adalah 0,2, 0,202 ya. Jadi nilai regresinya itu maksudnya adalah multiple R ini nilai korelasi antara X dan Y itu adalah sebesar 0,2024. Dia termasuk ke kategori sangat lemah.
Kemudian ada juga adjust R square, artinya kita ngejudge ya R square-nya ini sebesar 0,037 ya. Jadi nilai koefisien determinasinya itu sebesar 0,037 sekian-sekian tadi. Atau kurang lebih 3,7% lah ya, yang berarti bahwa indeks Nino 3.4 hanya berpengaruh sebesar 3,7%. Sisanya dipengaruhi oleh faktor lainnya. Bisa karena letaknya di monsonal ya, Provinsi Sumatera Selatan itu di daerah monsonal. Sehingga banyak faktor lain yang mempengaruhinya, bukan hanya indeks Nino. Dan indeks Nino 3.4 ini hanya berpengaruh sebesar 3,7% terhadap curah hujan ya. Berarti hubungan antara dua variabel ini sangat rendah sekali ya, hanya sebesar 3,7% ya. Kemudian di sini di bawahnya, tabel bawahnya ada regression. Ini sebesar yang saya kuningin ini 0,00123. Nah, ini artinya nilai signifikansinya lebih kecil dari alfa 0,05. Dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh. Maksudnya di sini tidak pengaruh yang tidak signifikan antara variabel X dan variabel Y. Kemudian di sini ada tabel yang terakhir itu adalah koefisien ya. Ada intercept 33,79 dan indeks Nino 3,3.4 itu adalah sebesar min 0,99. Nah, ini apa maksudnya? Nah, kita memiliki persamaan linear itu Y sama dengan apa biasanya? A plus BX ya. A plus BX. Nah, seperti ini. Nah, itu artinya Y-nya itu adalah sama dengan, ya, ini berarti A-nya. A-nya 33,79. B-nya itu adalah min 0,99. Nah, itu artinya persamaan linear yang kita dapatkan dari tabel ini, Y sama dengan 33,79 min 0,991X ya. Nah, ini ada catatannya mungkin kriteria koefisien korelasinya, yaitu nilai R-nya. Jika nilai R-nya 0,0 sampai 0,29, artinya korelasinya sangat lemah. 0,3 sampai 0,49 lemah. 0,5 sampai 0,69 itu cukup. 0,7 sampai 0,79 itu kuat. 0,8 sampai 1 itu sangat kuat. Dan begitu pun sebaliknya bila nilainya itu adalah negatif. Ya, artinya mereka memiliki hubungan yang berbalik. Ya. Nah, kemudian kita ini kurang yakin misalnya benar nggak mesin ini ya Excel ini ya. Nah, kemudian kita ingin mengujinya secara manual pakai rumus yang ada di misalnya kalau kita mengikuti perkuliahan statistika tuh, nah kita punya rumus misalnya regresi linier, kita disajikan rumus nilai A-nya itu ditentukan oleh sigma Y, sigma X kuadrat min sigma X, sigma X Y per N, sigma X kuadrat min kuadrat dari sigma X. Kita tentunya ingin, misalnya kita ingin menguji benar enggak seperti itu ya. Nah, kita punya persamaan ya, Y sama dengan A plus BX ya, persamaan regresinya. Y yaitu variabel dependen, X-nya variabel independen, A konstanta, dan B-nya adalah koefisien regresinya. Nah, yang pertama kita ingin lihat dulu tuh, kita ingin dulu diagram pencar dari data kita. Kita lihat di sini Y-nya itu curah hujan, X-nya itu indeks Nino. Kita lihat, waduh gambarnya itu sangat menyebar ya. Itu artinya pengaruhnya itu sangat lemah ya atau tidak signifikan ya. Dan langsung pada Excel langsung muncul persamaan regresinya yaitu sebesar min 0,9916X plus 33,795 atau R kuadratnya sama dengan 0,041 ya. Sangat lemah sekali ini. Dan kita ingin menggunakan rumus yang tadi untuk benar nggak nilai A-nya sekian, nilai B-nya sekian. Otomatis dari rumus ini satu-satu kita harus cari nilai X kuadratnya berapa, X dikali Y-nya berapa, sigmanya berapa. Untung kita pakai Excel ya, masih bisa dibantu ya, walaupun tidak kita gunakan fitur yang tadi, kita masih bisa. Tapi kalau kita gunakan kalkulator manual itu, aduh bisa seminggu atau bahkan 1 bulan ya kita mengerjakan untuk regresi ini ya, untuk mencari persamaan regresinya saja, karena satu-satu harus kita kerjakan. Tentu saja itu sangat memakan waktu dan melelahkan ya saya rasa ya. Nah, itulah gunanya mesin learning sebenarnya untuk mempersingkat waktu, biar waktunya lebih efektif dan lebih efisien dan hasilnya juga lebih akurat ya. Coba kita lanjutkan ya, kembali ke sini.
B-nya itu sekian tadi ya, pakai persamaan ini, A-nya sekian. Nah, setelah kita masukkan, nilai N-nya itu adalah banyaknya sampel kita. Nah, banyaknya